Sebelum mulai, mari kita berdoa agar dimudahkan dalam memahami pembelajaran. Tonton sampai akhir ya, agar kalian bisa memahami secara baik pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Ibu Encas. Salam sehat anak-anak Ibu, soleh-soleha. Semoga kalian sehat selalu bersama keluarga. Dan tentunya tetap di rumah saja. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi kesempatan untuk pembelajaran jarak jauh. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang akan Ibu sampaikan dan kalian bisa memahaminya. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, silakan kalian siapkan buku kotak-kotaknya, karena kita akan mempelajari materi koordinat Kartesius. Karena ada beberapa gambar, sehingga supaya kamu bisa memahaminya, sediakan dulu buku kotak-kotaknya. Sudah semua? Baik, kita mulai ya. Matematika asik banget. Kita masuk ke sistem koordinat Kartesius. Materi ini waktu di SD pernah dipelajari anak-anak ya. Dan juga waktu kalian kelas 7 sudah pernah ya koordinat Kartesius. Baik, untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, Ibu ambil contoh. Misalkan kalian tentu masih ingat saat pendaftaran peserta didik baru atau PPDB. Baru-baru ini ya, yang sekarang kelas 9 atau yang baru masuk dari SD ke SMP. Jika menggunakan jalur zonasi, mesti menghitung seberapa jauh jarak rumah ke sekolah. Kalau kalian menggunakan Google Maps, itu bisa diketahui koordinat lintang bujur rumah dengan sekolah tersebut. Ya, nanti akan terlihat noktahnya di mana letaknya. Itu salah satu ya penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam matematika, sistem koordinat Kartesius digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang dengan menggunakan dua bilangan yang disebut sebagai koordinat. Ya, koordinat itu adalah gabungan dari sumbu X, yaitu ini anak-anak ya, yang arahnya ke kanan, ini namanya sumbu X. Itu biasanya disebut sebagai absis. Dia bentuknya merupakan garis yang mendatar, ya, garis horizontal ya. Dari 0 ke kanan itu nilainya positif, dan dari 0 ke kiri nilainya negatif. Kemudian pasangannya itu disebut sebagai ordinat nih, ke atas sumbu ya, sumbu Y. Sumbu Y yang ke atas nilainya positif ya, terus yang sumbu Y ke bawah nilainya negatif. Gabungan dari absis dan ordinat ya, tadi nih yang sumbu Y ini disebut sebagai ordinat ya, gabungan dari absis dan ordinat disebut sebagai koordinat. Sumbu Y ini bentuknya adalah garis yang vertikal ya, tegak. Kemudian koordinat dapat diperoleh dengan cara membuat dua garis bilangan dengan nama tadi ya, yaitu X dan Y. Dia pertemuannya itu memotong di tengah-tengah sini anak-anak nih, di titik asal atau disebut juga sebagai titik pangkal 0,0. Dia bentuknya tegak lurus ya, antara sumbu X dan sumbu Y. Tegak lurus, sehingga membagi bidang ini ya, bidang ini menjadi 4 bagian atau disebut sebagai kuadran. Ini dia letak kuadrannya. Di kuadran 1 dia lihatnya kita dengan berlawanan dengan jarum jam. Kuadran 1 ini, kuadran 2, kemudian kuadran 3, kuadran 4 ya. Untuk masalah kuadran nanti diperluas lagi kalau kamu masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, ke SMU ya.
Baik. Nah, sekarang kita akan melihat berikutnya posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Merupakan letak titik pada bidang koordinat kartesius dapat diketahui berdasarkan posisi titik terhadap sumbu X-nya. Ini terhadap sumbu X atau sumbu Y-nya. Biasanya koordinat itu, ya, kita ulangi lagi. Jangan lupa siapkan buku kotak-kotaknya nih anak-anak, buku kotak-kotaknya maksudnya ya, siapkan. Kita akan buat bilangan berurut yaitu dalam bentuk koordinat X, Y. Di sini kita lihat gambarnya, titik pangkalnya dengan titik P. Kita buat di sini misalkan, ya, lihat nokta hitam ini, ya, bulatan hitam ini, lihat. Masih ingat ini koordinatnya berapa anak-anak? Kalau misalnya ibu sebutkan nanti koordinat titik A terletak pada koordinat berapa? Lihat. Jangan lupa sekali lagi ibu ingatkan bahwa koordinat itu susunannya adalah X, Y. Lihat ke kanan 1, 2, 3 berarti X-nya 3. Lihat ke atas 1 berarti koordinat A adalah 3,1. Berikutnya kita lihat, nah di sini lihat koordinat titik B misalnya ya, di sini berapa anak? Lihat ke kiri berapa langkah? Ya, 1, 2, ke atasnya 1, 2, 3, 4, sehingga koordinat titik B adalah -2 ya, 4. Berikutnya lagi kita buat lagi koordinat titik yang lain yaitu titik C. Coba kalian sebutkan berapa koordinatnya anak-anak? Iya, betul. Yang sudah paham pasti bisa menyebutkan koordinatnya, yaitu titik C. Ya, berapa? -3, -5. Karena dia arah ke kiri, ya, X-nya negatif dan ke bawah Y-nya negatif. Berikutnya adalah yang koordinat titik D. Di mana D? Kita buat di sini, lihat. Betul sekali, koordinat titik D adalah 2,-3. Jangan lupa sambil digambar anak-anak ya. Digambar 2,-3 sampai titik D nih sudah 4 koordinat ya. Berikutnya lagi kita buat lagi di sini. Coba mana yang E? Nah, munculnya di sini berapa koordinatnya anak-anak? Ya, betul sekali. -6,2E. Yang F, lihat. Di sini anak-anak lihat. Kalau posisi di sini koordinatnya X-nya berapa nih anak-anak? Kalau -2 ini posisinya sumbu apa? Ya, betul, sumbu Y. Berarti X-nya berapa? 0. Berarti yang F adalah 0,-2. Buat satu lagi ya. Ya, di sini. Berarti ini kita buat sekarang yang G. Berapa titik G? Ya, betul, yaitu 1,3. Dari titik A sampai titik G. Paham ya? Insya Allah. Matematika asik banget. Baik. Nah, dari gambar ini, coba sudah selesai gambarmu di buku kotak-kotaknya. Kita akan buat contoh soalnya ya dari gambar ini. Kita lanjut yuk. Iya. Kita lanjut ke berikutnya. Catatan yang tadi kamu buat di buku kotak-kotak, kita lihat ke contoh soalnya anak-anak ya. Perhatikan titik-titik pada bidang kartesius di atas. Memiliki jarak terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang pertama, amati posisi titik A, B, C, dan D. Sebutkanlah titik yang berada pada kuadran 1, 2, 3, dan 4. 3. Sebutkanlah koordinat titik A, B, C, dan D terhadap titik G. Nah, mari kita jawab soal ini sama-sama ya. Matematika asik banget. Pembahasan yang pertama.
Nah, sekarang kita jawab titik A itu tadi koordinatnya berapa, Nat? 31. Maka kedudukan titiknya pada bidang koordinat kartesius gimana? Bahwa yang pertama, titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 1 satuan dari sumbu X. Ya, kamu lihat lagi gambarnya koordinat titik A bahwa dia 3 satuan dari sumbu Y dan 1 satuan dari sumbu X. Kemudian yang titik B, tadi berapa titik B, anak-anak? Ya, min 2,4, sehingga titik B berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 4 satuan dari sumbu X. Yang C juga begitu tadi ya, koordinatnya berapa, anak-anak? Min 3, min 5, sehingga titik C berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Yang D pun begitu, koordinatnya tadi berapa? 2,-3, sehingga titik D berjarak 2 satuan dari sumbu Y dan berjarak 3 satuan dari sumbu X. Paham ya? Berikutnya nomor 2. Yang kedua, kita akan menyebutkan titik yang berada pada kuadran 1 dan sampai ke 4. Ya, titik yang berada pada kuadran 1 adalah tadi ya, kamu sambil lihat buku catatan yang di buku kotak-kotak kalian. Yang di kuadran 1 adalah itu A 3,1 dan G 1,3, sehingga dia titik A dan titik G yang berada di kuadran 1. Semuanya positif. Kemudian yang berada di kuadran 2, titik B tadi berapa, anak? Min 2,4 dan min 6,2. Dia berada di kuadran kedua. Kuadran ketiga itu hanya yang titik C karena bernilai berapa tadi? Min 3, min 5 ya, negatif semua di kuadran C nih. Kuadran 3 maksudnya hanya titik C saja. Dan di kuadran 4 pun hanya pada titik D saja. Dia nilainya tadi berapa? 2, min 3. Bagaimana dengan titik F? Titik F berapa koordinatnya anak-anak tadi? Ya, 0, min 2. Dia tidak berada di kuadran 3 atau 4, tapi dia terletak pada sumbu Y karena dia X-nya 0, Y-nya di min 2. Jadi dia jawabnya nanti kalau ditanya posisinya berada pada sumbu Y. Sampai sini paham? Insya Allah. Kita lihat yang ketiga ya, bahasanya. Yaitu bagaimana tadi sebutkan koordinat titik A, B, dan C terhadap titik G. Lihat di sini bahwa yang pertama yang A itu adalah tadi 3,1 ya. Sementara titik G-nya adalah 1,3. Maka untuk menjawabnya adalah sumbu X pada koordinat A dikurangi sumbu X ya, sumbu X ada pada koordinat G, kemudian sumbu Y yang ada di koordinat A dikurangi sumbu Y yang ada di koordinat G, yaitu 3 dikurang 1, dan yang satu lagi yang Y 1 kurang 3, maka hasilnya adalah 2, min 2. Sampai sini nyambung? Nah, coba berikutnya kalau masih bingung ya. Yang kedua, bagaimana koordinat titik B sekarang terhadap titik G? Maka lihat tadi kan yang B itu koordinatnya min 2,4, yang G 1,3. Maka sumbu X yang ada di koordinat B adalah nih, lihat ya, sumbu X-nya koordinat titik B yaitu sumbu X-nya adalah berapa, anak? Min 2. Kan min 2,4 ya, berarti XB dikurang XG. XG-nya berapa? 1, berarti min 2 dikurang 1. Kemudian yang pada koordinat B, Y-nya adalah 4. Dan pada koordinat G, Y-nya 3. Sehingga 4 dikurang 3. Jadi hasilnya min 3,1. Ya, berarti yang C sama ya seperti tadi, bahwa koordinat titik C adalah min 3, min 5. Sehingga dia untuk mencari
koordinat terhadap titik G-nya adalah XC dikurang YG, yaitu XC-nya min 3 dikurang 1 pada titik G, dan Y-nya pada titik C adalah min 5 ya, min 5 dikurang 3 pada titik G, sehingga min 4, min 8. Sampai di sini sudah paham? Insya Allah. Ibu yakin anak-anak ibu pasti bisa. Tetap semangat, matematika asik banget. Baik anak-anakku sekalian, sekarang kita lanjutkan ke posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Apa saja yang ada di dalamnya ya? Yuk kita ikuti. Garis yang sejajar dengan sumbu X pasti tegak lurus dengan sumbu Y. Maka akan ditampilkan pada gambar di bawah sebagai berikut. Maksudnya apa? Garis yang sejajar dengan sumbu X pasti tegak lurus dengan sumbu Y. Coba perhatikan anak-anak, pada gambar di bawah ini ada garis ya, L1, ada L2, L3, dan L4. Kalian sudah tahu ya tadi bahwa sumbu X itu adalah garis yang mendatar atau horizontal. Maka L1 sampai dengan L4 adalah garis yang sejajar. Garis sejajar itu berarti sama dia ya. Berarti seperti ini anak-anak tuh, sejajar ya kalau kayak gini. Dia sama dan sejajar. Jadi bisa kita lihat di sini L1 sejajar dengan sumbu X, L2 sejajar dengan sumbu X, begitu juga dengan L4. Dan kalau dia sejajar dengan sumbu X, pasti dia akan tegak lurus dengan sumbu Y. Tegak lurus, tahu anak-anak ya, ini bentuknya seperti ini. Kalau bentuk begini berarti tandanya dia apa? Ya, berpenyiku. Ya, nih L1 tegak lurus dengan sumbu Y, kemudian L2 tegak lurus dengan sumbu Y juga, begitu juga dengan L4. Jadi tegak lurus bentuknya seperti ini anak-anak. Ya. Jadi dia bentuknya menyiku 90 derajat. Paham ya sampai sini? Kita lanjut sekarang. Adalah garis yang tegak lurus dengan sumbu X, pasti dia akan sejajar dengan sumbu Y. Coba kita lihat gambarnya seperti apa ya. Ini dia. Ibu ingatkan lagi tadi ya, kalau sumbu Y itu adalah bentuknya garisnya dia vertikal nih ya. Tegak dia. Di sini ada M1, ada M2, M3, ada M4, jadi bentuknya lihat ya. Dia ini sejajar dengan sumbu Y. Nah, kalau dia sejajar dengan sumbu Y, maka otomatis akan tegak lurus dengan sumbu X ya. Ini seperti ini. Ya, tegak lurus dengan sumbu X ya, M4-nya. Kemudian kita lanjut. Yang berikut adalah ini ada garis N1, ada N2, posisinya bagaimana dengan sumbu X dan sumbu Y? Kalau kita lihat di sini anak-anak ya, ini N1, dia sejajar atau tegak lurus dengan sumbu X dan Y? Oh tidak ternyata ya, malah dia posisinya begini ya, bersilang begini berarti berpotongan ya dia. N1, N2 berpotongan. Dia di titik ini dia koordinatnya. Siapa yang tahu anak-anak? Di titik apa dia berpotongannya? Iya, di titik 0,2, di mana X-nya 0 dan Y-nya di titik 2, jadi 0,2 ya. Keterangannya garis N1 dan N2 adalah garis yang tidak sejajar dengan sumbu X maupun dengan sumbu Y. Namun dia memotong sumbu X dan sumbu Y di titik 0,2. Paham ya sampai sini? Baik. Menghitung luas bangun datar.
pada koordinat kartesius. Hitunglah luas bangun persegi panjang dan salah satu titik sudut yang belum diketahui dengan koordinat titik-titik A 21, B 8,1 dan C 8,3. Jadi kita di sini akan menghitung luas dan mencari salah satu titik ya, karena bentuknya persegi panjang. Jadi satu lagi yaitu koordinat titik D. Untuk mencarinya adalah kalian harus ingat cari sudut yang saling berhadapan. Jadi kalau A, B, C, D berarti A berhadapan dengan C. Ya betul, B dengan D. Maka kita akan mencari koordinat titik D-nya itu dengan menjumlahkan sumbu X ya di titik A dan titik C. Kemudian dikurangi dengan sumbu X yang ada di titik B. Begitu juga dengan titik yang Y-nya. Ya, kita sama-sama jawab ya anak-anak ya. Agar terbentuk persegi panjang, maka XA nih ya ditambah dengan XC-nya, kemudian dikurangi dengan yang B, hasilnya 2. Begitu juga dengan yang C. Maka hasil koordinat titik D-nya adalah 2,3. Dan ini bisa digambarkan pada koordinat kartesiusnya adalah sebagai berikut. Anak-anak lihat ya, perhatikan. Koordinat titik D sudah ketemu 2,3. Jadi caranya lihat ya. Nanti kamu bisa pahami nih yang berhadapan dikurangi dengan ini. Dengan yang titik B-nya. Jadi 2 ditambah 8 dikurangi 8. Begitu juga dengan Y-nya 1 tambah 3 dikurangi 1. Nah untuk mencari luas persegi panjang, kalau misalnya sudah ketahuan gambarnya di koordinat, maka kita bisa hitung anak-anak ya. Luas persegi panjang adalah apa rumusnya? Iya betul, panjang dikali lebar. Maka panjang kali lebar, di mana panjangnya ada berapa satuan kotak? Hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebarnya 1, 2. Sehingga panjang kali lebar sama dengan 6 dikali 2. Menjadi 12 satuan luas. Nah, ini cara pertama ya. Kalau gambarnya diketahui. Namun kalau gambarnya kamu misalnya bingung nih dengan koordinat. Bagaimana kalau hanya dengan ini saja tulisan A21, B81, C83 dan D-nya adalah 23. Mencari luasnya seperti apa? Itu bisa dengan cara berikut ini. Cara yang kedua adalah yang pertama. Tadi kan koordinatnya A, B, C, D. Nah, kita tutup dengan A. Maksudnya seperti apa nih? Seperti ini. Kita tulis koordinatnya masing-masing A, B, C, D, tutup lagi dengan koordinat A. Terus kalau misalnya dimulai kamu dengan koordinat B, maka B, C, D, A, kemudian tutup lagi dengan B. Karena di awal lebih enak ya kita dari awal, itu dari A. Kita buat koordinatnya adalah 2,1, B-nya 81, C 83, D 23, dan A-nya adalah 21. Cara menghitungnya adalah koordinat ini masing-masing kamu bisa lihat. Dari sebelah kiri itu dikalikan ke bawah ya. 2 kali 1, 8 kali 3, 8 kali 3, 2 kali 1. Itu hasilnya adalah, nih ya, kali 1, 2, 8 kali 3, 24, 8 kali 3, 24, 2 kali 1, 2. Dan juga yang dari sebelah kirinya ke atas sekarang. 8 kali 1, ya 8. 8 kali 1, 8. 2 kali 3, 6. 2 kali 3, 6. Ini hasil penjumlahannya. 52 yang tadi, yang sebelah sini hasilnya adalah 28. Setelah ini kamu bisa mengurangkan ya dari perhitungan pertama, berarti 52 dikurang 28 dibagi 2. Hasilnya sama dengan yang tadi anak-anak 12. Ya, ini cara kedua adalah yang tidak menggunakan gambar. Paham ya sampai sini? Baik. Kita lihat contoh berikutnya adalah luas segitiga dengan titik-titik koordinat A-12, B52, C36. Bagaimana cara menghitungnya? Pertama, sesuai gambar ya. Bisa kita lihat luas segitiga rumusnya apa anak-anak? Iya, alas yaitu berapa nih alasnya jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian tingginya berapa?
1, 2, 3, 4. Maka alasnya 6 dikali 4 dibagi 2. Kita cara pertama dulu ya. Dia lagi mikir nih. Itu 12 satuan luas ya hasilnya anaknya. Kemudian dengan cara kedua yang tidak menggunakan gambar koordinat kartesius. Seperti tadi ya, kalau bentuknya segitiga berarti ABC. Ini ABC ditutup dengan A ya, di mana koordinat A adalah min 1,2, 5,2 yang B, yang C-nya 36 dan ditutup dengan min 1,2. Hasilnya adalah nih min 1 dikali 2 min 2, kemudian 5 dikali 6 30, 3 kali 2 6. Hasilnya 34. Kemudian 5 dikali 2 10, 3 kali 2 6, min 1 kali 6 adalah min 6, hasilnya adalah 10. Maka 34 dikurang 10 dibagi 2, hasilnya adalah 24 per 2 sama dengan 12. Sampai sini dulu anak-anak, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Matematika asik banget, semangat belajar.